Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Risdianto dari Yayan Salatiga. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang ESP. Judulnya Designing ESP Syllabus Methods and Materials. Setelah saya menjelaskan apa itu ESP ya, secara teori, pada video kali ini saya akan terangkan lebih ke aspek bagaimana menyusun silabus dan metode dan materi untuk ESP. Berikutnya kita lihat slide apa karakteristik yang absolut dan variabel yang ada pada ESP. Menurut ahli teori bernama Dudley Evans dan Saint John tahun 98 menjelaskan definisi yang dikemukakan oleh Streffen ya. Nah, kita mulai dulu dari teorinya Streffen. Streffen mengatakan bahwa ESP by identifying its absolute and variable characteristic. Jadi ESP itu ada aspek absolut dan variabel ya, atau bervariasi. Definisi dari Streffen ini di tahun 88 memberikan pembedaan antara 4 hal yang absolut pada ESP dan 2 sifat yang bervariasi. Yang pertama, sifat absolut yang ada pada ESP, sebagaimana yang sering kita dengar, designed to meet specific needs of the learner. Jadi tujuan di adanya ESP adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang ada pada pembelajar. Jadi lebih ke learning needs. Kemudian ESP itu berhubungan dengan isi, tema dan topiknya kepada disiplin tertentu, pekerjaan tertentu, keilmuan tertentu, dan aktivitas tertentu. Ya. Nanti pada akhir akan saya beri contoh bagaimana ESP untuk satu aktivitas dan bidang keilmuan. Ya. Kemudian centered on the language appropriate to those activities. Ya, jadi bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kegiatan itu. Dalam bidang sintek, leksis itu kosakata, diskurs itu wacana, semantik ilmu makna, dan analisa wacana ini. Kemudian harus berbeda dengan general English atau bahasa Inggris yang bersifat umum. Kemudian karakteristik yang bervariasi, ESP itu ada 2 hal. ESP itu tidak harus restricted as to the language skill to be learned. Jadi tidak harus terpaku kepada satu bidang atau satu keahlian, misalnya reading ya. Jadi seringkali gambaran ESP itu hanya untuk reading text saja, padahal seharusnya juga speaking competence ya, writing competence dan lain-lain. Kemudian not taught or according to any preordained methodology. Jadi ESP itu metodologinya itu tidak fix, tidak harus tetap. Ya seperti startup atau bisnis-bisnis yang modern ya, seperti Facebook atau Twitter itu mengikuti keinginan netizen. Maka ESP itu mengikuti keinginan pembelajar. Berikutnya, ini pengalaman saya, my experience of teaching ESP from 2001 until 2007 ya. Jadi saya pernah mengajar English for Physiotherapy, English for Law, English for Management ya. Juga saya pernah mengajar English for Biology, English for Islamic Studies ya. English for Physiotherapy, kemudian English for Islamic Studies lagi sama, kemudian Business English dan English for Accounting. Di pengalaman saya itu akan saya jelaskan dalam PPT ini. Saya bicara materinya dulu. Misalnya buku English for Biology, ini pengalaman saya pertama mengajar ESP. Buku itu berisi 17 bab dan masing-masing bab itu berisi reading text, vocabulary exercise, reading comprehension exercise, and writing exercise. Kemudian English for Physiotherapy ada 20 bab, di situ ada text readingnya, ada glossary of difficult terms, istilah-istilah yang sulit, pertanyaan berdasarkan teks, menemukan referensi dan konteks berdasarkan kata yang digarisbawahi diambil dari teks itu, ada multiple choice question, kemudian writing assignment.
Jadi fokusnya pada buku yang English for Physiotherapy itu pada reading, vocabulary mastery, dan writing skills ya. Nah, persoalannya saya dari IPS untuk memahami fisioterapi, maka saya juga harus lihat video YouTube atau tanya ahli fisioterapis itu bagaimana istilah-istilahnya dan prakteknya. Kemudian English for Law ada 14 bab, setiap bab itu memiliki vocabulary exercise, question based on the text, example of dialogue or conversation, structure or grammar lesson, and writing exercise. Jadi buku ini lebih lengkap ya, karena bersifat integratif dan mengembangkan semua keterampilan yang diperlukan oleh siswa. Nah, seharusnya begitu. Jadi jangan ISP itu terpaku pada reading saja atau vocabulary exercise, tapi juga harus belajar speaking, belajar writing ya, dalam konteks keilmuan yang dipelajari ya. Kalau itu English for aeroplane staff misalnya atau flight attendant, maka dunia seorang pramugara itu kosakatanya apa, prakteknya gimana harus dipelajari ya. Kemudian English for management itu punya 14 bab dan itu sama seperti yang lain, ada reading text, vocabulary exercise, kemudian ada speaking dan writing skill. Nah, ini satu kenyataan bahwa sering terjadi ISP itu karena untuk non-English department students, nah, maka silabus, metode, dan materinya fokusnya hanya reading dan vocab gitu. Karena kayaknya kalau disuruh misalnya main drama, jadi menerapkan speaking skill dengan main drama, jadi role playing itu agak susah gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak semangat gitu, karena untuk apa belajar bahasa Inggris. Jadi karena kenyataan bahasa Inggris adalah English as foreign language di tempat kita. Jadi foreign atau merasa asing dengan bahasa Inggris. Kemudian saya kasih kasus, misalnya Anda diminta untuk mengajar bahasa Inggris untuk mu'alaf atau the new convert of Islam. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama tentunya kita harus mengumpulkan informasi mengenai pembelajar itu kebutuhannya apa ya. Ada wants, necessity, and likes between them ya. Wants itu apa keinginan pembelajar, yang dikehendaki apa sih targetnya apa. Necessities itu menurut kita sebagai pembelajar apa materi yang cocok untuk keinginan pembelajar itu, dan likes itu adakah gap di antara wants dan necessity itu. Jadi harus dipikirkan antara harapan dan keinginan itu tercapai atau tidak ya. Dan siapa mereka? Apakah mereka ini native speaker of English atau bukan? Umurnya berapa? Ya, karena kalau mengajar anak kecil, mengajar remaja, mengajar orang tua itu berbeda ya. Jadi kalau ngajar anak-anak itu bahasanya juga seperti guru TK yang harus hai anak-anak, hai sayang misalnya begitu. Nah, kemudian hai sweetie gitu ya. Kemudian kalau kepada orang tua kita tidak boleh main-main. Kita harus sopan, harus sabar, pelan-pelan dan sebagainya ya. Nah, ini saya kasih contoh kalau kita mencari informasi, mungkin kalau ketemu orang yang ahli di bidangnya kita harus kontak, harus ketemu. Nah, sekarang di era online kita screenshot saja, misalnya googling English for mu'alaf ya, English for mu'alaf itu. Nah, itu kalau kita cari ya malah mu'alaf in English, malah arti kamus itu how to be a Muslim mu'alaf itu di Wikipedia. Nah, kita ganti English for new convert of Islam. Nah, ketemunya situs-situs New Muslim Learning Site misalnya. Nah, kita lihat ini kok kayaknya bagus gitu. Sudah saya cek, saya bilang bagus karena sudah saya cek ya. Di bawah-bawah itu ada tapi terlalu rumit ya, karena saya mau yang basic. Nah, maka contohnya ini ya, kita ambil New Muslims e-learning site. Situsnya ini ya, New Muslim e-learning site. Ini situs untuk mu'alaf bagi orang yang belum Islam atau Muslim yang baru. Nah, ada silabusnya ya, misalnya pelajaran pertama The Testimony of Faith, dan Introduction to the Pillar of Islam ya. Kemudian Let's Meet Muhammad, Peace be upon him. Macam-macam. Jadi, nah itu kita bisa memodifikasi, tidak harus persis dengan itu, tapi kita ya ATM, amati, tiru dan modifikasi ya. Atau 3N. Namatke, niroke, nambahi ya. Jadi kita
Melihat, mengamati, we observe, and then we quote, we cite atau mengutip, dan kita add, kita menambahkan yang diperlukan, ya. Jadi ada ATM dan 3N, ya. Kemudian the design of syllabus English for Mu'alaf. Ini kita kopas di MS Word misalnya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi syllabus English for Mu'alaf, ya. Kayaknya keren. Karena buku ini nggak ada di Gramedia atau di toko buku, ya. Bisa kita bikin buku dan kita jual, ya. Tapi nggak usah dijual lah, kita bagi-bagi aja gratis gitu. Nah, jadi English for Mu'alaf itu learning needs-nya andragogi. Misalnya kasusnya yang dihadapi orang tua-tua, ya, orang bule-bule yang tua masuk Islam. Pertemuannya 12 kali misalnya. Nah, topiknya seperti ini. Misalnya testimony of faith, nah, dan praktek gitu. Caranya bersahadat, I bear witness misalnya, ada kata bear witness, saya bersaksi that there is no God but Allah, ya. Jadi kata only itu diganti but. There is no God except Allah atau there is no God but Allah gitu. And Muhammad is the messenger of Allah dan sebagainya, ya. Nanti saya akan tampilkan video dari Dr. Zakir Naik yang sudah mengislamkan banyak orang dan bagaimana menuntun orang bersyahadat dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Dan juga praktek wudhu, ya. Tapi kita lihat dulu yang ini. Jadi ada pelajarannya, ada prakteknya, ya. Di pelajaran pertama. Yang pelajaran 8 itu saya tampilkan how to perform wudhu ablution. Itu juga saya tampilkan 2 video. Itu yang satu untuk anak-anak, ya. Untuk anak-anak, kemudian juga untuk orang tua, ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu berwarna, ada apa itu? Seperti komik itu kartun, ya. Gambarnya pun warna-warni bagus, ya. Nah, untuk orang tua mungkin lebih serius, lebih bahasanya juga lebih complicated, ya. Dan ditampilkan sunnahnya wudhu itu misalnya sambil duduk, ya, sambil duduk, dan bagaimana gerakan-gerakannya bahasa Inggrisnya bisa kita lihat pada video ini. Demikian, let's see the next example of videos and thanks for watching, ya. Bahut syukriya, jazakumullah khairan, matur nuwun. I am Faisal, thank you very much. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Would you like to recite the Shahada? Shahada means say there is one God and Prophet Muhammad is the messenger. Inshallah. MashaAllah. I say it in Arabic and you repeat Inshallah. I say it in Arabic. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, you have become Muslim. I believe you are a Muslim. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant you Jannah. May He put you in Jannah. And I tell you, you should respect Jesus Christ, peace be upon Him, more as the messenger of Almighty God, who also said in the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He grant you Jannah, and through you, may He let your friends and relatives also come to the two paths. Inshallah. Jazakallah khairan. So do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah. Do you believe there's one God? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon Him, is the messenger of God or God? Messenger. MashaAllah. Would you like to become a Muslim? Yes. This is a very clear cut verse. There is no two eyes of us. It goes to the extent of saying, Imam Ahmad Hanbal, Allah is peace with him. Allah was with him.
He's a polluter. Sorry, he's a person who like one of the translations says that he told to Hazrat Umar Manana that he had a Christian accountant. Okay, now I'll teach you how to make wudu. It's important that you do the following steps in order, but before you start, you should make an intention to make wudu. You can do this by whispering to your heart, I'm going to make wudu. Step 1. Begin by saying, Bismillah. Step 2. Completely wash your hands including your wrist and between the fingers. Do this 3 times. Step 3. Put water into your mouth with the right hand. Swirl it around in your mouth and then spit it out. Do this 3 times. Step 4. Sniff water into your nose as far as you can with your right hand. Then blow it out using your left hand. Do this 3 times. Step 5. Wash your face completely from your forehead to your chin and from right ear to the left ear. If you have a beard, then run your wet fingers through it. Step 6. Wash your right arm. Begin at the fingertips, washing your whole hand, arm and elbow. Do this 3 times, then wash your left arm in the same order. Step 7. Wipe your head starting at your fringe. Move your hands to the back of your head and then back to the front of your fringe in one move. This is done once only. Wudu is the purification of the body made before prayer. It is required before prayer if one of the following has occurred: breaking wind, going to the toilet, deep sleep, significant bleeding, or sexual activity. In the case of sexual discharge, ghusl, full body ablution is required. As a mercy from Allah, a woman experiencing her menstrual cycle should not pray during this time. The intention for purification must be made from the heart, and we begin wudu by saying, Bismillah. The hands must be washed first from the tips of the fingers to the wrist, and this is done 3 times from the right hand, repeating the process for the left hand. Then wash your mouth and nose with your right hand, ensuring water enters both your mouth and your nose, and then clean your nose with your left hand. Repeat the process 3 times. Then wash your face from your forehead to your chin, including running your fingers through your beard if you have one. Repeat the process 3 times. Then you wash your arms from the tips of your fingers to just above your elbow. 3 times for the right arm. Repeating the process 3 times for the left arm. Wet your hands and shake them from excess water, and run your hands through your hair forwards and backwards, beginning from your forehead to the back of your head
to the forehead again. Clean your ears from the inside to the outside. Then we clean our feet from the tips of our toes to just above our ankles. Clean your feet from your toes first, using your hand in between each toe, right to left. Then clean your feet 3 times. Repeat the process for your left foot, using your left hand. We finish wudu by saying, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.